satu itu mengandung arti himbauan, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun kalian saling membutuhkan atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat kepada ayat tersebut, Pak, insya Allah tidak akan ada kesombongan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, bahwa kita hidup di dunia ini harus bermasyarakat. Tidak bisa kita walaupun cukup segala-galanya, pangkat tinggi, ilmunya juga sangat mendalam, hartanya juga sangat banyak, tidak bisa dan tidak boleh kita ini hal tersebut menjadikan kesombongan sehingga timbul dalam hati kita, kita tidak perlu orang lain. Itu tidak benar. Makanya Allah beritakan, jalinlah terus rasa cinta dan kasih sayang atau silaturahmi selama hayat di kandung badan kita, karena bagaimanapun kita membutuhkan mereka. Contoh yang nyata bagi umat Islam, kalau meninggal dunia itu wajib dimandikan dulu, kecuali orang yang mati syahid, di antaranya yang gugur dalam medan tempur dalam rangka liyallahi kalimatillah, dalam rangka senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita manusia biasa sah dan boleh dikuburkan mayat itu kalau pertama kalau dimandikan. Harus ingat, jadi catatan buat kita bahwa besok ataupun lusa kapanpun pasti kita ini akan mati. Siapa yang akan membandikan kita? Mereka itulah, apakah saudara kita, handai tolan kita, tetangga kita yang memandikan kita, menjadi sahnya kita sebagai hamba Allah dikala kita ajal kita telah datang. Kita tidak bisa mandi sendiri. Makanya jangan punya pikiran tidak mau merepotkan orang lain. Hidup di masyarakat ini yang namanya manusia pasti sedikit banyak merepotkan orang. Nah, karena kita merepotkan, melibatkan orang lain, ya jelas kita ini harus selalu menjalin hubungan yang didasari kasih sayang di antara kita, terlebih zil qurba, terlebih kepada kaum kerabat yang ada hubungan nasabiah, darah, jem dan sebagainya. Itu wajib hukumnya. Dalam kitab fikih yang namanya wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Artinya Allah merintahkan kita menjalin hubungan silaturahmi adalah wajib. Kita memutuskan silaturahmi berarti kita meninggalkan kewajiban alias dosa. Yang kedua, kita pikirkan pula supaya kasih sayang kita ini terus berlanjut selama hayat di kandung badan kita, bahwa kita ini nanti wudu. Kita telah meninggal dunia kan harus diwudukan. Apakah kita bisa wudu sendiri? Tidak mungkin bisa. Artinya memerlukan orang lain. Terus harus dimakamkan. Siapa yang memakamkan? Kalau sekiranya kita ini ada sifat sombong, sombonglah sekalian, menjadi raja sombong, menjadi ratu sombong. Mana buktinya? Buktikan. Dikala telah mati sendiri, wudu sendiri, sholat sendiri, ke makam sendiri. Kalau mampu seperti itu silakan ya. Tapi bagaimanapun, makanya Allah beritahu kepada kita, jalin terus silaturahmi di antara kita, terutama kaum kerabat kita. Yang kedua, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat yang artinya Allah menciptakan, Allah menjadikan manusia di dunia ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dunia ini kiamat hanya dua jenis, yaitu kaum laki-laki dan perempuan. Kenapa? Ya, untuk apa? Lita'arafu, untuk saling memaklumi, untuk saling memahami. Begitu. Kenapa? Manusia tidak ada yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak akan ada yang sama, pasti ada bedanya.
menjadikan manusia laki-laki dan perempuan itu berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai macam adat istiadat. Itu sengaja. Itu merupakan sunatullah. Antara si A dengan si B pasti beda. Pasti beda. Makanya kalau ada seorang laki-laki ditanya, kenapa belum nikah juga? Karena saya mencari yang cocok, yang sama dengan saya. Tidak akan ada sampai dunia kiamat. Seorang perempuan mencari jodoh, bukan tidak ada laki-laki yang datang, tapi karena dia punya prinsip, saya ingin mencari calon suami yang sama dengan saya. Insya Allah tidak akan ada. Karena Allah buktikan ya, bahwa Allah menjadikan laki-laki dan perempuan berbagai jenis, berbagai bangsa, beda adat, beda istiadat. Untuk apa? Lita'arafu, disitulah kita ibadah diuji. Dengan kita beda dengan orang lain, apakah kita ini akan memaksakan tentang diri kita saja, timbul egois, atau kita memaklumi tentang mereka? Artinya hal tersebut tidak akan ada yang sama antara kita dengan yang lain. Makanya kunci ibadahnya, termasuk ibadah kalau kita ini saling memaklumi, saling memahami, saling ta'aruf. Tidak akan sama. Suami dengan istri tidak akan sama adatnya itu. Kita dengan tetangga tidak akan sama. Walaupun satu rumpun, satu keluarga, kakak dengan adik, dengan saudara, tidak akan ada yang sama. Justru sengaja oleh Allah. Ketidaksamaan tersebut merupakan ujian bagi kita. Apakah kita cukup bisa memaklumi? Cukup ngamafum begitu. Kalau kita bisa memaklumi, ya alhamdulillah kita punya nilai yang ibadah. Tidak bisa orang lain harus seperti kita, atau kita dipaksakan harus seperti mereka. Dalam arti tidak bisa. Justru saling memaklumi, saling memahami adalah ya, itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaannya, misalkan kalau kita sudah tahu tentang kejelekan orang lain, tidak ada kewajiban buat kita untuk menyebarkannya. Makanya Nabi menyarankan, kalau kita tahu tentang kejelekan orang lain, kalau kita ingin dikatakan ibadah kepada Allah sebagai hamba Allah, untuk apa? Jadikan mir'ah, jadikan cermin. Jadi kalau kita tahu kelemahan, tahu kejelekan orang lain, bukan untuk disebarkan. Dan sekarang lagi musim menyebarkan kejelekan orang tua. Tidak ada kewajiban buat kita. Kalau kita tahu tentang kejelekan orang lain, kita sebarkan, maka itu sedikit demi sedikit bahkan mungkin bisa hangus tentang amal soleh kita. Makanya Nabi mengajarkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita tahu tentang kejelekan orang lain, kita sudah tahu, udah jadikan itu cermin. Makanya ada kalimat kan, a'udzubillahi min zalik, ada na'udzubillahi min zalik, ada a'udzubillahi minha. Maksudnya apa? Kalau tahu orang lain itu jelek, mudah-mudahan diriku tidak seperti mereka. Cukup begitu. Cukup begitu ya. Tidak ada kewajiban untuk menyebarkan. Karena apa? Ibadah kita adalah saling memahami, saling memaklumi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada kewajiban untuk menyebarluaskan kejelekan orang. Satu, digarisbawahi, inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun kita, turunan siapapun kita, dalam keadaan bagaimanapun kita, ya, dalam situasi kondisi bagaimanapun kita, ciptakan diri kita supaya kita ini menjadi orang terhormat, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh siapapun kalian, firman Allah ya, dimanapun kalian berada, orang yang paling mulia yang aku muliakan di hadapanku hanyalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Nah sekarang ada perbedaan di antara kita, gak usah diperbesar dosa kita. Tadi itulah ya, kalau orang lain jelek, jadikan mirah, cermin buat kita. Kalau memang orang itu banyak kelebihannya, akui oleh kita. Mudah-mudahan menjadi teladan buat kita. Karena apa? Yang menyelamatkan kita nanti di akhirat, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Yasin,
Allah berfirman, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagaimanapun nanti kita di akhirat, ya, otak kita dikunci, mulut kita dikunci, yang berkata menerima tentang buku catatan amal kita selama kita hidup adalah tangan-tangan kita. Allah berfirman, kalau kita nanti menerima buku catatan amal kita selama hidup dengan tangan kanan, otomatis itulah ahlul jannah. Dan kalau kita nanti dikala diberikan oleh Allah catatan amal kita dengan tangan kiri, tidak bisa ditolak, pasti adalah menjadi penghuni neraka. Tidak bisa kita nanti misalkan dengan kiri, oh lupa, ini lupa misalkan, kalau kiri pasti ke neraka, dirubah dengan kanan tidak bisa. Otak kita dikunci, yang bicara hanya tangan-tangan kita, dan saksinya adalah kaki-kaki kita. Mudah-mudahan apa yang Allah karuniakan kepada kita semuanya nanti di akhirat atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kesaksian tentang amal soleh kita, semuanya menjadi soleh insya Allah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan ilmu, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal